Delziba belum ya? Sepertinya Delziba belum hadir. Delziba, Kaisar, Firza, dan Ruth ya. Ruth tadi katanya ada masalah sinyal. Baiklah, kita lanjut saja ya. Resensi cek kehadiran sudah, kita lanjut ke sebelum materi bela negara. Saya akan membahas mengenai ini soal kemarin, ya, soal UTS kemarin, terutama berkenaan dengan esai. Karena ini unik sekali nih, kalau saya lihat kasusnya kan kalian sama semua. Tapi kalau dilihat dari jawabannya itu berbeda-beda ya, macam-macam. Kalau dilihat dari materi, kasus plagiarisme itu masuk materi yang mana? Antara materi ke-1 sampai ke-4. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada identitas nasional, ada demokrasi, dan ada HAM ya, hak asasi manusia dan negara hukum. Nah, kalau saya lihat yang paling banyak ini berkenaan dengan HAM ya. Ada yang boleh memberikan komentarnya? Silahkan. Menurut kalian kenapa sih si plagiarisme ini masuk ke materi HAM? Hak asasi manusia dan berkaitan dengan negara hukum. Silahkan, boleh dibaca lagi, terserah. Lumayan buat nambah-nambah ya. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Plagiarisme. Yang dilanggar apa sih plagiarisme itu? Apanya gitu yang dilanggar? Mengenai apa? Hak cipta ya, Bu? Hak cipta. Ya, sudah ada kata haknya. Ada kata kuncinya ya mengenai hak cipta. Berarti berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi benar ya, berkaitan dengan HAM atau berkaitan dengan negara hukum. Karena kan mengenai plagiarisme itu berarti berkenaan dengan bisa dibilang menyontek ya. Jadi mengambil ide orang lain tanpa memberikan keterangan yang jelas ya, identitas dari sumber penulisan tersebut. Nah, itu memang kalau dilihat ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau dilihat ini terkadang saya mengerti ya, terkadang ada mahasiswa yang niatnya tidak melakukan plagiarisme, tetapi terkadang lupa memberikan kutipan dalam tulisannya. Nah, itu nanti berkaitan dengan plagiarisme. Karena semua tulisan kalian pun saya bisa cek ya. Saya punya alatnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang copy paste ya atau mengambil tulisan orang lain tanpa ada sumbernya itu bisa terlihat langsung. Apalagi sekarang lebih canggih lah ya, banyak alat-alat yang berkaitan dengan plagiarisme itu. Nah, berkenaan dengan hak cipta, itu ada undang-undangnya. Makanya memang kalau dilihat lebih banyak plagiarisme ini masuk ke dalam HAM ya, HAM dan negara hukum. Berkaitan dengan negara hukum juga. Karena apa yang kita keluarkan ya, ide yang kita keluarkan, itu kan semuanya adalah hak kita. Kita yang menciptakan, kita yang punya ide, makanya akan lebih baik jika kalian misalnya berinovasi, menciptakan sesuatu, itu kalian jangan lupa ya, diajukan hak patennya lah, bisa dibilang. Ya, itu penting ya, karena kalau misalnya mengajukan hak paten itu akan lebih legal rasanya. Jadi kalau misalnya diambil kreasi kalian atau ciptaan kalian itu sudah jelas ada hakinya ya. Jadi kalian bisa, kalau misalnya mendaftar haki itu mudah kok dan murah juga. Kalau kalian ingin mendaftarkan haki ya, jangan lupa apapun bisa dihakikan. Gitu. Jadi misalnya kalian menulis sesuatu, entah menulis cerpen, ini saya lihat banyak ya mahasiswa yang menulis cerpen misalnya, suka menulis cerpen misalnya, tapi kalian bingung publikasikannya di mana. Itu kalian bisa mengajukan hak cipta. Jangan takut lah. Dulu juga teman saya juga pernah waktu zaman kuliah ya, itu dia suka sekali menulis novel, tapi dia tidak ada ininya, medianya ya, atau penyalur tulisannya, padahal tulisannya bagus. Nah, itu dia bingung ya, banyak juga yang membaca tulisan dia karena dia copy sendiri dan dia pinjemin teman-temannya. Akhirnya dia mengajukan hak cipta karena ada temennya yang mulai usil lah, bisa dibilang. Nah, mengajukan hak cipta jadi lebih aman lah. Kalian bisa ya mengajukan, itu mudah.
nggak sulit, mudah, tinggal ikuti kriterianya ya. Tapi memang harus ada pembayaran sih kalau masalah hak cipta. Nah, di sini saya juga melihat ya, jadi terkait dengan plagiarisme kemarin ada yang membahas mengenai hak cipta kalau saya lihat nih, lebih banyak mengenai HAM ya, HAM dan negara hukum, tetapi ada juga yang berkaitan di luar itu. Nah, ini unik buat saya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ada yang berkaitan dengan identitas nasional. Ya, ada yang boleh menjelaskan kemarin kira-kira siapa yang membahas mengenai identitas nasional? Berkenaan dengan identitas nasional itu berkenaan dengan apanya? Gitu. Di sini siapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Saya lupa, saya sudah tarik semua, tapi saya lupa ini. Oh, ini dia. Destiny. Silahkan Destiny. Ini menarik nih, Destiny tulisannya. Sudah hadirkah Destiny? Ada ya tadi ya? Saya lupa nanti. Sebentar ya, tadi. Ibu. Ya. Silahkan. Dibuka dulu ya Destiny ya, lupa nanti. Jadi tadi isi Destiny ya, itu unik nih. Tentang identitas nasional. Kenapa berkaitan dengan identitas nasional? Nah, kita akan bahas juga ya. Kaisar belum ada kabarnya ya? Saya sering melihat Kaisar masih ini nih, sering lupa isi presensi, nanti bahaya juga. Di Google Meet juga belum ada soalnya. Nanti tolong dibantu ya, Davin ya. Ini Kaisar kemana ini? Destiny, lalu siapa lagi ya? Nah, ini unik nih. Unik dan menarik tulisannya. Baik Ibu, saya izin menjawab ya. Ya, silakan. Jadi tentang plagiarisme ini, mengapa saya mengaitkan dengan materi identitas nasional itu karena identitas nasional itu kan terkait dengan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di satu bangsa. Atau sebutan lainnya itu kan kayak ciri khas dari bangsa itu apa. Lalu identitas ini juga meliputi nilai, norma, dan simbol dari ekspresi yang digunakan untuk menghadapi dari kekuatan luar itu. Dalam kasus plagiarisme ini, terkait dengan identitas nasional karena kegiatan terkait dengan penciptaan batin manusia berisi nilai yang digunakan sebagai rujukan hidup. Gitu, Bu. Baiklah. Jadi memang kalau dilihat menurut Destiny ini kenapa sih masuk ke identitas nasional? Karena kan identitas nasional juga kan berkaitan dengan sumbernya dari mana ya? Banyak ya. Jadi ada budaya dan segala macam. Salah satunya adalah bentuk ekspresi kita. Ya. Dan bentuk ekspresi kita ini memang harusnya dilegalkan begitu ya. Salah satunya misalnya tulisan kalian, mungkin juga kalian menciptakan lagu misalnya. Itu kan berkaitan dengan ekspresi. Jadi kan ekspresi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu menjadi suatu bentuk atau produk budaya, dan nanti itu bisa berkaitan dengan identitas nasional begitu ya. Kalau kita lihat kan semua budaya yang ada di Indonesia ini kan semuanya berkaitan dengan kreativitas dan ekspresi dari setiap suku-suku yang ada di Indonesia. Ada lagu-lagu, misalnya lagu-lagu daerah dan lain-lain. Jadi memang kalau saya lihat tulisan Destiny ini berkaitan dengan sana ya. Jadi memang salah satunya adalah hasil karya tulis misalnya. Itu adalah bentuk kreativitas atau bentuk inovasi dari sang penulisnya. Nah, kalau misalnya dicontek, itu berarti berkaitan dengan identitas juga ya. Identitas dari si penulisnya ini kan penting juga. Memang ada kaitannya di sana ya. Jadi kalau ditelusuri lebih lanjut, lebih dalam lagi, itu sebenarnya berkaitan. Karena identitas nasional, ya yang kalian tahu ya, setiap orang punya identitas masing-masing, semua karya tulis atau semua produk ciptaan
manusia itu pun sebenarnya punya identitas. Sayangnya kalau zaman dulu tidak semuanya dilegalkan, ya, atau tidak bisa dilihat sumber-sumbernya masih belum jelas dan pasti. Itu ya, banyak juga ya lagu-lagu daerah mungkin yang kita tidak tahu siapa penyanyinya, siapa penciptanya ya, kalau penyanyi banyak ya. Siapa penciptanya misalnya, kita tidak mengerti sama sekali. Nah, itu berkaitan dengan identitas juga, ya. Jadi kalau dilihat Destiny ini tulisannya bagus ya, maksudnya mengaitkannya itu ya, kalau dilihat kayaknya jauh gitu, tapi ternyata kalau dilihat sumbernya itu ditarik akarnya, oh ada gitu ya, berkaitan dengan identitas nasional. Nah, selanjutnya siapa lagi ya? Terima kasih ya Destiny ya, ini sudah menjabarkan hasil karyanya. Selanjutnya ada lagi yang lain yang berlainan dengan HAM, kalau saya lihat banyak yang berkaitan dengan HAM ini. Sebentar ya. Ini kemarin ada loh satu. Saya lupa di kelas ini apa di kelas satunya lagi ya. Oke. Lebih banyak berkaitan dengan HAM ini. Oh, sepertinya di kelas satunya lagi ternyata. Bukan di kelas ini. Baiklah, begitu ya. Itulah berkaitan dengan plagiarisme. Plagiarisme, hati-hati. Makanya kemarin juga kalian diajarkan juga sekilas mengenai kutipan misalnya. Segala macam itu karena berkaitan dengan plagiarisme. Saya harap juga kalian bisa menggunakannya lah semuanya ya. Kalau sekarang sih gampang ya kalau untuk mengutip ya, apalagi berkaitan dengan tulisan ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi sebenarnya yang otomatis gitu dan udah jelas tersipasi juga. Jadi akan lebih baik, akan lebih aman dan akan lebih baik jika kalian menggunakan hal itu. Nah, kalau dulu kan saat menulis kutipan ya, itu pasti kita menulisnya itu manual gitu, harus dihafal satu persatu. Kalau sekarang kan enggak. Kalian bisa menggunakan aplikasi, mungkin salah satunya Mendeley misalnya. Itu untuk mencegah plagiarisme. Ya, karena semua tulisan yang ditulis mahasiswa akan saya masukkan ke dalam ini, ke dalam alat yang bisa mengecek mengenai plagiarisme ya. Jadi memang tidak bisa sembarangan kalau menulis esai juga. Saya harus cek satu persatu. Ya, kalau saya lihat sih ini banyak yang berkaitan dengan pendapat kalian, jadi aman ini. Tapi kalau misalnya banyak plagiarismenya tanpa ada kutipannya, nah itu yang akan berbahaya. Di sini saya lihat ada yang menulis mengenai hukum. Nah, ini fokus sekali mengenai hukum. Sudah hadir belum ya orangnya ya? Ruth sudah hadir belum? Saya lupa tadi Ruth datang nggak ya? Apakah Ruth sudah hadir? Belum hadir juga ya Ruth ya? Belum. Berarti tidak masuk hari ini. Karena di sini Ruth itu menjelaskan mengenai hukum. Jadi fokus di hukumnya saja. Dan dia mencantumkan juga mengenai undang-undangnya. Itu bagus sekali ya. Jadi dijelaskan secara rinci undang-undangnya, pelanggarannya melalui undang-undang tersebut. Makanya dia fokus di negara hukumnya, bukan di HAM-nya. Ada yang menjelaskan mengenai HAM-nya dan negara hukum sekaligus, jadi masih umum pembahasannya, tapi kalau Ruth ini dia fokus membahas satu mengenai hukumnya saja. Ya. Baiklah, ada juga yang membahas mengenai HAM-nya, khusus di HAM juga. Dan memang kalau dilihat nih mayoritas semuanya membahasnya mengenai HAM ya. Hukum hanya Ruth yang membahas, hukum dan HAM banyak yang membahas, HAM apalagi, dan tadi ada identitas nasional juga. Baiklah, bagaimana? Sudah jelaskah mengenai plagiarisme? Atau masih ada yang ditanyakan? Menurut kalian masih bisa ini nggak sih, masih nyambung nggak sih dengan materi yang lain plagiarisme ini? Misalnya Bhinneka Tunggal Ika, berkaitan dengan demokrasi juga yang kita pernah bahas kemarin. Ada yang punya pendapat mengenai hal itu? Ini ayamnya mulai berisik lagi. Silakan. Apakah plagiarisme bisa berkaitan dengan demokrasi? Berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika?
Karena kewarganegaraan ini berkaitan ya satu sama lain sebenarnya. Kalau dilihat akarnya itu ada hubungannya, tetapi memang harus ditelaah lebih dalam. Tidak langsung kena begitu saja ya. Kalau misalnya mungkin kalau berkaitan dengan hukum, iya dia langsung kena. Berkaitan dengan HAM, iya, tetapi ada beberapa topik atau materi yang kalau ditelusur, kalau sekilas dilihat tidak berkaitan, tetapi saat kalian telusuri lebih dalam itu berkaitan sekali. Ada yang mau membahas mengenai hal itu? Apakah plagiarisme bisa dikaitkan dengan mengenai ini ya, Bhinneka Tunggal Ika misalnya, atau dikaitkan dengan demokrasi? Nah, ini ada yang membahas mengenai demokrasi, tapi bukan di kelas ini ternyata. Ada yang bisa menjawab atau memberikan pendapat? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Silahkan kalau ada yang mau memberikan pendapat. Silahkan. Pada kemana ini? Sepi banget, masih pagi ya. 25 orang nih yang masuk ya. Oh, Stefani, silahkan. Stefani. Ya baik Bu. Jadi menurut saya tuh plagiarisme bisa dikaitin juga sama demokrasi Bu. Ya, kenapa? Jadi di demokrasi kan ada yang namanya kebebasan berpendapat ya Bu. Sebenarnya kalau plagiarisme itu nggak dalam konteks mengambil hak cipta orang, itu termasuk dalam kebebasan berpendapat sih Bu. Apalagi kan sekarang semudah gitu Bu, kita mempublikasikan sesuatu di internet. Iya, benar ya. Baiklah, terima kasih ya Stefani ya. Tadi Stefani menjelaskan mengenai plagiarisme dalam konteks misalnya ingin mempublikasikan sesuatu ya, tulisan Stefani misalnya. Memang ya sekarang tuh mudah sekali ya, tulisan kalian itu bisa dikaryakan melalui misalnya blog ya, dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya tidak berkaitan dengan plagiarismenya secara langsung dalam konteks yang mengambil ya, atau mengutip pernyataan orang lain, misalnya via internet ya, atau via blog paling sering. Kalau saya lihat banyak juga nih yang kalau zaman SMA dulu mungkin ya, itu masih banyak tuh mengambil dari blog. Belum tahu kita caranya bagaimana, karena baru saat itu SMP lah, SMP SMA itu saya baru ini di Indonesia itu baru mulai booming lah bisa dibilang mengenai internet. Nah itu banyak siswa yang mengambil ini ya, kutipan orang lain tanpa ada sumbernya. Dan ternyata juga di blog juga hati-hati, karena penulisan di blog itu belum tentu sumbernya jelas dan tepat gitu. Makanya berkaitan dengan plagiarisme mengerikan juga ya kalau misal kalian sembarang ambil. Nah tadi berkaitan dengan demokrasi, benar. Semua ekspresi kita bisa tuangkan atau publikasikan dengan mudah sekarang. Tidak seperti zaman dulu, kalau misalnya mau mempublikasikan sesuatu, misalnya lewat koran, misalnya, atau lewat penerbit buku, misalnya, itu kan tidak mudah, disaringnya juga susah. Banyak juga yang ngantri mau menulis di sana. Nah, sekarang tuh banyak sekali juga penerbit buku yang sebenarnya mudah ya. Mudah kita terbitkan di sana atau publikasikan di sana. Tidak seperti dulu. Apalagi sekarang karena ada internet juga, dipermudahkan juga kita untuk mempublikasikan sesuatu atau hasil karya kita sendiri. Nah, itu berkaitan dengan demokrasi. Apa yang kita tulis itu adalah hak atau pendapat kita. Hak atau pendapat kita tulis misalnya melalui via blog, mengenai sesuatu hal, atau banyak juga saya lihat ini banyak pendapat-pendapat atau komentar-komentar misalnya via Twitter itu panjang ya, melalui thread misalnya. Entah itu pengalaman, entah apapun itu ya. Itu juga saya lihat banyak sekali. Nah, itu sebenarnya intinya begini ya, pada saat kalian ingin menulis terutama ya di internet lah. Lapak-lapaknya di internet misalnya. Berkaitan di Instagram misalnya panjang sekali, itu ada aturannya. Jadi ada yang misalnya sudah melebihi dari berapa kata itu akan berkenaan dengan hak cipta ya. Jadi kalian nih bebas mengekspresikan banyak hal, misalnya di Instagram kalian bercerita panjang lebar. Ada itu dosen bahasa Indonesia juga di teknik mesin ya, itu dia sering sekali
menceritakan banyak hal di Instagram itu banyak sekali. Sebenarnya ada aturannya. Jadi kalau misalnya sudah melebihi dari berapa ratus kata saya lupa, itu nanti bisa dihak ciptakan. Ya, kalau dilihat kayaknya Instagram dikit lah, nggak terlalu banyak ya dijelaskan di captionnya. Tetapi yang terjadi adalah sebenarnya semua penulisan yang kalian tuangkan di dalam via internet lah, ya, lapaknya entah apapun itu nanti kalau misalnya sudah melebihi dari berapa ratus kata, sebenarnya itu bisa dihak ciptakan. Ya, itu nanti kalau misalnya banyak yang berkunjung ke sana atau melihat atau membaca tulisan kalian, itu bisa menjadi hak cipta. Karena nanti kalau misalnya tulisan kalian itu diambil oleh orang lain, itu kalian bisa legalkan gitu ya. Jadi akan lebih aman dan lebih tenang. Hanya saja kalau saya lihat banyak sekali orang yang masih belum mengerti mengenai hal itu. Nah, sebenarnya semua kebebasan ekspresi berkaitan dengan demokrasi bisa kalian tuangkan di sana, tapi sebenarnya bisa juga dilegalkan kalau kalian ingin mau. Ya, lumayan juga ya, karena ada beberapa seperti teman saya dia penulis. Nah, makanya kalau dia menulis di Instagram itu seperti cerpen ya, panjang sekali. Ternyata itu ada ininya, ada apa namanya? Dia bilang ada pembayarannya. Jadi dia memang dibayar untuk hal itu. Begitu ya. Jadi ternyata semua pikiran kalian, kreativitas kalian, ide kalian, apapun ya, pendapat kalian, hayalan misalnya, hayalan menjadi tulisan kan banyak juga. Itu jika dituangkan ke dalam media-media tertentu, terutama di jejaring internet ya. Nah itu nanti sebenarnya bisa dilegalkan. Ya, seperti teman saya contohnya dia seperti itu. Makanya saya bingung ya, kenapa sih satu orang ini sering banget kalau melihat Instagram gitu ya, tulisannya panjang lebar captionnya. Saya tanya nih kenapa nggak bikin di tempat lain gitu? Karena kalau dilihat sepertinya cerita seperti sebuah naskah gitu ya, naskah cerpen. Karena ada dialognya dan lain-lain. Ternyata kata dia memang demikian sengaja karena itu dibayar gitu. Jadi saya baru tahu gitu, ternyata kalau misalnya iya Lin ada aturannya, ternyata kalau misalnya lebih dari beberapa ratus kata kita bisa mengajukan ke hak cipta dan juga bisa dibayar oleh beberapa, saya kurang tahu ya, entah dia di endorse atau bagaimana sih kurang ngerti ya, tapi memang katanya dibayar untuk hal itu. Makanya semua tulisannya di Instagram itu panjangnya luar biasa. Makanya saya bilang kenapa nggak ada media lain, maksudnya kan bisa di blog atau di mana gitu. Kalau Instagram kayaknya lebih fokusnya di foto saya ngertinya kan, tapi ternyata tidak ya. Bisa juga di sana ya, begitu ya. Jadi sebenarnya semua ekspresi atau pendapat kalian atau apapun itu dan hasil produknya apapun itu juga bisa kalian legalkan dengan hak cipta. Jadi berkaitan dengan demokrasinya juga ada, berkaitan dengan hak asasinya juga, karena itu berkaitan dengan hak kalian sebagai penciptanya, dan juga berkaitan dengan hukum, ya, karena ada pasal-pasal yang sudah dijelaskan di sana mengenai pelanggaran plagiarisme ini. Baiklah, kita lanjut saja ya. Wah, cepat sekali, udah 8.22. Saya juga nanti habis ini ada rapat nih, harus ke kampus, jadi harus buru-buru nih. Ini berkaitan dengan sebentar. Plagiarisme sudah selesai ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, bela negara. Nah, saya minta pendapat kalian dulu mengenai bela negara. Yang kalian ketahui mengenai bela negara itu apa? Secara umum deh, kalau kalian mendengar kata-kata ini, bela negara. Nah, apa yang sudah muncul di benak kalian atau di pikiran kalian mengenai bela negara? Bentuknya seperti apa menurut kalian? Silakan. Ada yang ingin memberikan pendapat? Stefani sudah ya, Destiny juga. Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang bela negara atau kalian mengerti bentuknya? Gitu. Ya, silakan. Iya, Bu. Bela negara masuk ke patriotisme ya, Bu. Oh, patriotisme. Baik, itu menurut ini ya, Axel ya. Berarti satu kata nih. Bela negara berarti berkenan dengan patriotisme. Nah, itu dia. Itu menurut Axel.
Ada lagi yang lain? Saya ingin berpendapat, Bu. Ya, silahkan. Satya. Menurut saya kalau bela negara itu bagaimana cara kita mempertahankan eksistensi mempertahankan eksistensi negara kita dengan cara kita sebagai warga negara melestarikan budaya-budaya kita, Bu. Baiklah. Jadi menurut Satya ini mempertahankan ya. Jadi mempertahankan eksistensi negara kita misalnya melalui budaya-budayanya. Boleh. Sebentar, ini tadi Syahtia ya. Selanjutnya ada lagi. Ini Syahtia tulisannya Satya ya. Saya dapat data tulisannya Satya. Selanjutnya ada lagi. Tadi ada patriotisme, lalu juga berkenan dengan mempertahankan eksistensi. Ya. Saya izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Sarah. Jadi menurut saya bela negara itu tuh berkaitan juga terkait bagaimana kita memperkuat rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, yang dimana kita tahu pada saat ini tuh banyak sekali ancaman bagi bangsa kita. Nah, kita tuh harus memperkuat nasionalisme kita dengan mempelajari bela negara ini tersebut. Baiklah. Jadi ini berkaitan dengan fokusnya kalau Sarah sih saya lihat lebih ini ya, ancaman ya. Jadi bagaimana nasionalisme ya benar. Jadi nasionalisme bagaimana kita bisa memupuk rasa nasionalisme ini karena kalau kita lihat banyak sekali ancaman-ancaman yang datang ke Indonesia. Bentuknya pun macam-macam. Gitu ya. Kalau tidak ada rasa nasionalisme ini bahaya juga, gampang goyah lah bisa dibilangnya. Sarah sudah, Satya sudah, tadi Axel juga sudah ya. Selanjutnya ada lagi, silahkan macam-macam ya terserah. Mau bentuknya misalnya dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari juga bisa. Bisa secara umum, bela negara secara umum bagaimana, bisa juga kalian kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Bela negara kalian itu ngapain aja gitu sebagai mahasiswa misalnya. Ada lagi? Oh, sebentar. Ya, silahkan. Becky tadi sudah. Baiklah. Davin benar ya. Jadi misalnya apalagi mahasiswa ini sebenarnya lumayan riskan. Karena kan kalian ini di usia-usia yang lagi semangat-semangatnya gitu ya. Lagi semangat-semangatnya, terus kadang juga hati-hati juga ya. Karena kalau mahasiswa itu punya idealisme yang masih tinggi gitu. Masih murni, masih tinggi begitu ya. Makanya banyak juga yang menggunakan hal tersebut. Ini pengalaman saya juga pernah terjadi ya, ini berkaitan dengan tadi Davin sudah jelaskan, hati-hati ya. Saya pernah juga pengalaman seperti itu. Jadi dulu saya masih baru semester 1 atau semester 2 lah. Masih kuliah waktu itu, S1. Dan ternyata saya itu mau dimasukkan ke paham, apa kalau nggak salah sekarang, apa ya? Negara Islam Indonesia ya, kalau nggak salah ya, NII itu. Jadi saya bingung kok kenapa ini saya dimasukkan ke sana, saya juga nggak ngerti. Jadi itu diajak ya, hati-hati dengan teman kalian juga ya. Terkadang ada yang misalnya teman lama yang tidak sering berkomunikasi dengan kita, tetapi tiba-tiba dia muncul ngajak kita main gitu ya. Itu salah satunya adalah saya kemarin kenanya begitu ya, pengalaman terakhir. Dia ngajak temannya yang lain. Nah ini saya berbagi pengalaman saja berkaitan dengan bela negara juga. Jadi di sana kita bahaslah mengenai Islam itu. Jadi saya bingung ini kenapa membahas mengenai Islam pertama. Baiklah, topiknya mengenai hal itu ya sudahlah. Lama-lama berkaitan dengan ayat, lama-lama berkaitan dengan hijrah ya. Jadi harus pindah dan ternyata mereka menginginkan untuk bentuk negara kita tuh harusnya tidak demikian. Harusnya tidak seperti ini gitu ya. Bukan Pancasila maksudnya. Jadi akan lebih baik jika menggunakan
hukum Islam lah bisa dibilang. Nah, kalau di negara kita ini kan bermacam-macam ya, tidak bisa fokus sama satu agama saja atau kepercayaan saja. Itu tidak bisa disamakan dengan semuanya ya, makanya itu salah kalau saya lihat. Jadi berharap kita tuh bisa dari awal ya, dan paling parahnya begini, intinya begini, pada saat kalian ingin diajak misalnya sama teman kalian hijrah dan lain-lain, nah ini kata kuncinya adalah hijrah mereka itu. Dan lucunya adalah begini, mereka kalau di dalam agama Islam ya, kita kan harus menghormati orang tua. Jadi intinya orang tua itu sangat amat dipuji, disayangi, ya begitu ya. Kalau di dalam Islam itu harus sangat dihormati, tapi mereka itu sepertinya menentang hal itu. Jadi saya kaget juga. Ini kalaupun orang tua kalian tidak setuju dengan kalian harus tetap hijrah gitu, harus menentang dan segala macam. Nah, di sana saya sudah tidak setuju ya. Kok ini malah ngajarinnya benar? Ngajarinnya malah harus menentang orang tua. Nah, ini udah melanggar ini kalau saya bilang. Wah, ini udah ada hal yang nggak benar di sana. Makanya saya bilang ini bahaya sekali. Nah, untungnya memang saya kurang tahu ya. Kemarin memang waktu pengalaman saya itu saya diberikan minuman misalnya. Nah, itu hati-hati juga ya, saya kurang tahu minumannya apakah bisa menghasut kalian atau menghipnotis kalian ya. Untungnya saya nggak minum ya. Untungnya saya nggak minum, jadi saya udahlah, karena baru kenal juga ya, saya kurang paham juga orangnya siapa, dibawa sama teman saya, ngobrol langsung di sana, ternyata kayak gitu kejadiannya ya. Nah, itu akan kalian, dan serunya adalah itu kalian akan dihubungi terus-menerus ya, diteror begitu. Bukan diteror sih, kalau teror tuh kayak ancaman ya, enggak diteror, seperti dihubungi biasa aja, cuma memaksa gitu ya, bisa dibilang. Nah, itu, tapi untungnya saya tuh lepas dari sana. Jadi saya emang tidak mudah untuk percaya sama orang baru, jadi saya juga agak berhati-hati juga walaupun dia dibawa oleh teman saya sendiri gitu. Dan untungnya sih semuanya tidak masalah. Makanya dari situ saya sudah cut sama teman saya tidak mau lagi berhubungan sama dia. Ya, itu adalah salah satu pengalaman saya ya mengenai bela negara. Itu saya menentang mereka, saya tidak suka dengan mereka pun saya sama saja juga membela negara kita, karena ya pokoknya paling kecil ya, dari hal inti lah mengenai keluarga saja sudah ditentang. Itu ada hal yang tidak wajar di sana. Ya, berkaitan dengan keluarga, harus keluar dari keluarga sendiri, harus menentang orang tua sendiri, itu sudah tidak baik ajarannya. Jadi dari sana saya sudah tidak bisa lagi. Langsung pergi, diblok semua, ini ada sesuatu yang tidak baik, karena mereka sudah membentuk, sudah ketahuan ya, sudah ada ininya, sudah dijelaskan gitu ya oleh mereka, iya kita harus membuat negara Islam gitu, yang merdeka lah segala macam. Wah, ini sudah sesuatu hal yang luar biasa ya. Nah, itu adalah pengalaman saya juga dulu menjadi mahasiswa. Karena kan kalau dari awal pengalaman saya ya, entah tidak hanya saya, banyak juga teman saya, pengalaman pertama tuh pasti kan kita masih baru ya, masih belum paham, terus kita juga idealisme masih tinggi, masih diajarkan begitu, dicekokin sana sini gitu, itu mudah sekali untuk diajak. Nah, itu hati-hati juga, apalagi umur belasan ya, umur belasan itu mendekati 20 itu umur yang riskan, karena masih mencari jati diri juga ya, antara mau masuk umur dewasa, tapi masih masuk ke dalam teenager juga gitu, atau remaja. Begitu ya, itu salah satu pengalaman saya di bela negara. Jadi saya harap pengalaman saya ini bisa kalian dengarkan dan hati-hati juga. Intinya begitu ya. Kalau ketemu teman lama itu kalian harus pikir-pikir dulu. Akan lebih baik jika kalian membawa teman sendiri yang sudah kalian percaya. Jangan sendirian lah intinya. Karena kita tidak akan pernah tahu ya, dia akan membawa siapa gitu. Nah, itu antara lainnya ya. Tidak hanya masalah berkaitan dengan negara Islam ini, tetapi saya juga kemarin itu ada juga ya macam-macam ya, ada yang MLM misalnya, ada nawarin asuransi. Nah, itu dia, ada pusing ya kalau ketemu teman lama yang macam-macam pintanya. Nah, benar sekali tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Davin, itu adalah salah satu ancaman juga ya, bagaimana cara mempertahankan eksistensi negara, berkaitan juga tadi pernyataan dengan Satya, lalu juga tadi nasionalisme itu paling penting juga ya, karena jiwa nasionalisme, patriotisme itu penting untuk mempertahankan negara. Yang lain bagaimana? Saya harus bergegas nih sepertinya.
Ada lagi mengenai bela negara yang saya minta lebih fokusnya ke kalian dulu deh. Bela negara, mahasiswa tuh ngapain aja, atau secara pribadi kalian, karena bela negara itu sebenarnya dari urusan pribadi kita juga berkaitan dengan bela negara sebenarnya. Ada lagi mungkin? Tadi ada yang mengancam budaya juga bisa ya. Nasionalisme, patriotisme, silahkan. Yang lainnya, satu lagi mungkin sebelum saya harus keluar nih, harus saya sudahi. Silahkan. Satu saja pendapatnya. Tadi kan secara nasional, maksudnya secara umum ya. Penjelasannya ada patriotisme, ada nasionalisme. Nah, secara pribadi bagaimana? Tadi mahasiswa juga sudah dijelaskan oleh Davin. Sebagai mahasiswa bagaimana bela negara, lalu kalian pribadi kalian seperti apa yang berkaitan dengan bela negara. Bela negara itu banyak ya, luas sekali cakupannya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Satya. Misalnya melalui budaya itu mempertahankan ya, eksistensi melalui budaya juga sama saja dengan membela negara. Misalnya, salah satunya adalah misalnya begini perwujudannya. Mempertahankan eksistensi melalui budaya, misalnya kalian mempelajari instrumen, ya, instrumen musik daerah misalnya, itu juga sama dengan membela negara. Padahal kalian sedang bermain musik gitu ya. Atau kalian suka bernyanyi lagu-lagu daerah, itu juga sama. Itu sama juga dengan membela negara. Walaupun kalau kita lihat sepertinya tidak ada masalah ya. Karena kalau dilihat bela negara itu mikirnya berkaitan dengan keamanan aja ya. Tapi memang benar ya. Memang paling dilihat fokusnya adalah di keamanan. Tapi sebenarnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian terapkan. Tanpa kalian sadari sebenarnya kalian melakukan bela negara. Intinya begitu. Ayo satu lagi, silakan. Habis ini saya harus tutup ini karena sudah diminta hadir. Silakan satu lagi yang jarang memberikan pendapat ini. Siapa ya? Kaisar belum hadir juga, Kaisar? Belum ada kabarnya ya, Kaisar ya? Ini Kaisar banyak juga nih absennya di saya. Hadir, Bu. Oh, hadir ya. Ampun, Kaisar. Kemana ini Kaisar? Di mana Kaisar Maaf, Bu, berada? di learning udah nggak bisa absen, Bu. Iya. Sering ini kamu. Sering kelewat ini. Di e-learning. Kamu hadir jam berapa tadi? Kaisar? Saya hadir jam berapa tuh? Jam 8-an, Bu. Jam 8. Ya udah, Kaisar sekarang ini berikan pendapat Kaisar deh. Ini biar aman ini. Saya tambahin nilai dulu deh. Tentang apa, Bu? Bela negara. Bela negara menurut Kaisar tuh seperti apa dalam kehidupan sehari-hari Kaisar? Di kehidupan sehari-hari dulu aja. Contohnya, Bu. Ya, Contoh silakan. negaranya mematuhi tata tertib sekolah. Terus masih sekolah ya Kaisar? Iya. Mengikuti kegiatan belajar dan kuliah. Terus apa lagi ya? Menjaga nama baik sekolah maupun di dalam atau di luar gitu. Baiklah. Jadi menurut Kaisar ini mengikuti tata tertib ya atau aturan misalnya. Aturan tidak hanya di kampus misalnya, tapi di setiap tempat lah bisa dibilang. Misalnya kalian berada di jalanan gitu ya, jadi harus mengikuti rambu-rambu misalnya. Itu juga sama. Itu berkaitan dengan bela negara, tepat sekali ya Kaisar ya. Misalnya kalau kalian di kampus ya berkaitan dengan peraturan di kampus. Intinya di mana kalian berada ikuti saja. Adaptif lah bisa dibilang. Harus bisa beradaptasi. Karena makhluk yang bisa beradaptasi makhluk yang berhasil ya biasanya. Ya, kalau misalnya tidak bisa beradaptasi jatuhnya punah. Ya. Nah benar ya tadi Kaisar berkaitan dengan tata tertib itu juga sama. Bela negara. Bayangkan jika misalnya ya berkaitan dengan
Kaisar tadi, di satu tempat di Jakarta lah, ini masalah paling kecil lampu merah ya kalian tahu. Lampu merah misalnya. Bayangkan jika sudah ada lampu merah tapi dilanggar semua. Bagaimana hancurnya jalanan itu ya. Semuanya akan ribut satu sama lain. Nah, itu bisa terjadi perpecahan juga kan. Nah, itu adalah salah satu bela negara juga, yaitu mengikuti peraturan, tata tertib, sama undang-undang misalnya. Itu semuanya berkaitan dengan bela negara. Lalu juga tadi Kaisar juga berkaitan dengan sekolah ya. Sekolah sih, kampus ya. Kaisar udah kuliah loh, itu masih sekolah ini. Udah setahun Kaisar loh. Udah mau setahun ini kuliah. Semua tata tertib, aturan di kampus itu memang harus diikuti. Lalu bagaimana juga berkomunikasi dengan dosen seperti apa juga diikuti. Karena bela negara itu memang berkaitan dengan menghindari konflik lah intinya. Jangan terlalu sering-sering berkonflik dengan sekitar lah. Makanya harus ikuti aturan, peraturan, undang-undang agar lebih aman dan tertib gitu ya. Itu salah satu bela negara juga yang sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Ya, jadi yang kalian pikir misalnya jiwa patriotisme benar, jiwa patriotisme benar. Misalnya kalian mengikuti yang jelas misalnya nih, kalau mahasiswa itu ada ini ya, ada saya lupa lu namanya, kalau di mahasiswa itu ada kegiatan ya, kegiatan yang berkaitan dengan menwa bukan sih ya, resimen mahasiswa ya. Nah itu kan terlihat sekali ya, sudah ada seragamnya segala macam, itu bela negara, benar itu juga salah satu bela negara. Itu seperti terlihat seperti patriotisme juga gitu misalnya. Sebenarnya patriotisme itu macam-macam ya, tidak terlihat misalnya seperti hero gitu ya. Yang kalian tonton di bioskop itu, Doctor Strange misalnya, dan lain-lain gitu. Ya memang terlihat seperti itu ya. Tapi sebenarnya patriotisme itu kalian membantu orang di pinggir jalan pun sudah patriotisme juga. Jadi banyak ya, bela negara itu banyak sekali, luas sekali. Sebenarnya sudah kita lakukan di setiap hari gitu kehidupan kita tanpa kita sadari. Ya baiklah, saya tidak bisa berlama-lama nih, saya harus bergegas lagi. Minggu depan kita lanjutkan lagi mengenai patriotisme ini lebih rinci dari isi-isi dan materi-materinya ya. Jadi apa saja sih patriotisme itu, wujudnya seperti apa. Nah itu kalian juga bisa baca, sebenarnya saya sudah berikan di e-learning. Semoga minggu depan kita lebih banyak interaksi ya mengenai materi ini. Ya sudah, Kaisar sudah hadir ya, masih ada yang belum hadir kah? Saya masih khawatir nih ada beberapa orang ini. Ruth sudah hadir kah Ruth? Jadi katanya Ruth ini ya, lagi ada sinyal, masalah sinyal. Devira sudah hadir, Devira? Ibu saya hadir dari tadi. Oh, Devira hadir ya. Baik, saya lupa nih. Devira sudah hadir. Firza sudah hadir? Firza. Ini nanti di kelas selanjutnya ya, misalnya kalian datangnya terlambat atau telat gitu ya. Nanti ini aja. Pada saat saya sedang menjelaskan, kalian hadir misalnya, nanti tulis di kolom ini ya, pesan singkat atau chat ya, saya baru hadir Bu misalnya, biar saya tahu ya, takutnya ntar saya nggak cek lagi, kalian saya absenkan gitu di presensinya, ya ternyata sudah hadir, walaupun telat misalnya, takutnya seperti itu. Nanti kalau misalnya, kalau minggu depan lah, di pertemuan selanjutnya, kalian datang telat, nanti beritahukan ya, entah itu kalian bisa tulis di pesan singkat atau di kolom chat, atau nanti kalian bisa angkat tangan atau raise hand, gunakan hal tersebut, beri tanda lah gitu ya, karena nanti saya pikir tidak hadir orangnya, saya absenkan gitu ya, saya tidak hadirkan di sini. Ya, siapa ini? Ilhan, kenapa Han? Iya saya Bu. Semalam Firza ngabarin saya Bu, dia pagi ini izin dulu Bu untuk mata kuliah Ibu karena dia ada urusan pribadi Bu. Siapa itu? Firza Raffi Bu. Oh Firza, baiklah. Nanti ini saja, kabari ke saya saja ya.
yang tidak hadir hari ini Lewat WhatsApp lewat grup WhatsApp grup berarti ya Bu? Di WhatsApp grup boleh, atau kalau misalnya ada keperluan pribadi yang tidak boleh diinfokan ke lain, boleh japri ya. Oke, Intinya baik Ibu. kasih tahu Terima dulu kasih Bu. aja lah. Ya, baiklah. Yang penting kasih tahu ya. Kalau misalnya saya kan nggak tahu nih, banyak mahasiswa juga ini. Urusannya banyak sekali saya ini. Mahasiswa juga macam-macam, nggak dari AN aja. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tidak hadir segala macam, tidak bisa hadir, ya silahkan kalian informasikan di pesan singkat saja atau di chat ya, di WA, biar jelas gitu. Yang penting memang saya dapat kabar aja. Kalau saya sih nggak terlalu begitu masalah ya. Kalaupun ketinggalan materi kan kalian juga yang rugi kan, bukan saya gitu. Jadi tidak masalah, yang penting kalian bisa mengikuti, silahkan, dan informasikan saja ke saya, intinya begitu. Baiklah, saya sudahi dulu kelas hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir pagi ini. Mohon maaf lahir batin ya, kemarin belum sempat secara